Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Agi Pasaribu dalam One on One, masih bersama Pak Tovan. Tadi udah dijejelin pertanyaan berat gitu kan. Sekarang ya ringan-ringan nih Pak. Kalau bicara soal keluarga nih Pak, gitu. Makna family buat seorang Tovan tuh apa? Bisa kalau orang panjang nih. Saya dari dulu kerjaan saya kan semua yang mengandung unsur bahaya ya. Makanya keluarga almarhum ibu saya selalu bilang, kamu kok sukanya cari yang bahaya-bahaya? Sama kayak wartawan Pak, suka nyari bahaya-bahaya terus kan. Jadi dalam situasi kita kerja yang kadang-kadang bukan hanya berat, tapi juga mengandung banyak resiko, tekanan, dan lain-lain. Kadang-kadang juga pro kontra publik gitu. Jadi keluarga tempat kita mendapatkan satu kenyamanan ya, karena pasti mereka mesti kayak apapun di luar pasti mereka akan support. Tapi anak saya selalu, yang perempuan selalu bilang, soalnya ayah pasti top. Memang kalau bapak itu selalu menjadi favoritnya anak perempuan, pemirsa. Anak saya yang laki-laki sering kritik gitu. Oh gitu? Salah ayah sendiri, saya begitu. Kalau keluarga besar kan biasanya kalau keluarga Batak tuh ya, yang komentarin tuh nggak cuma keluarga inti pemirsa, tapi sampai keluarga besar ya. Itu biasanya kalau opung-opung dari bawah umur bisa bersuara juga besar. Pernah bilang udah songoni gitu, jangan terlalu keras sekali kalau disana gitu nggak? Tante saya sejak saya terpilih jadi ketua Komnas HAM, dia menangis dan dia bilang, aku nggak kepingin kau senang dengan jabatan ini gitu. Bagus jadi dosen aja katanya. Tapi barusan ini saya datang, kebetulan saya ada acara keluarga ya, acara pernikahan adat Semalungun. Saya pulang ke kampung halaman saya di Matang Siantar. Keluarga besar membuat satu upacara untuk mendoakan supaya tetap selamat, ya, tetap lurus dengan tugas-tugasnya. Dan tante saya itu kembali lagi bilang, sebetulnya aku nggak menginginkan kau dengan jabatan begini. Gitu ya. Karena dia sudah duga pasti akan banyak sekali tantangannya. Gitu. Tapi saya sebagai orang Batak sih cukup bangga sih. Mudah-mudahan memang selalu lurus dan berintegritas. Ada sosok yang berperan penting nggak? Nah itu banyak orang nggak tahu. Sosok itulah kakek saya yang nggak pernah saya temuin sebetulnya. Kok bisa? Kakek saya itu mati ditembak Belanda. Nah, kemudian bapak saya waktu masih kecil. Bapak saya seorang marhainis. Jadi orang juga kaget kenapa saya dulu kuliah kok masuknya organisasi HMI. Padahal kami dari keluarga marhainis. Nah bapak saya itu selalu menceritakan tentang bagaimana kakek saya sampai harus menanggung resiko ya, ditembak Belanda karena semangat perjuangan dia untuk kemerdekaan. Nah itu selalu membekas bagi kami anak-anak di bapak saya, selalu bilang begini, kakekmu dulu berjuang untuk negara ini, maka tugas kalian lah meneruskan semua itu. Sebelum ayah saya meninggal juga dia katakan sama, aku bangga dengan pekerjaan selama ini yang berjuang untuk asasi manusia, karena menurut dia itu meneruskan. Nah, jadi saya menjadikan kakek saya, opung saya itu dan bapak saya sebagai idola. Selain ibu ya, ibu yang tentu saja dengan kelembutannya yang selalu mengingatkan, jangan terlalu keras, jangan terlalu berani, itu kan ibu saya. Dulu saya waktu awal-awal jadi aktivis ditangkap, dipenjara misalnya, ibu saya yang saya pulang langsung dia bilang, ini tidak menenangkan bagi saya. Tapi bapak saya bilang, sepanjang kau dimasuk penjara karena perjuangan, karena keyakinan politikmu, bapak nggak marah, kecuali kalau kau buat kejahatan, menipu misalnya, korupsi dan lain-lain. Tapi karena itu satu perjuangan politik yang kau yakini, lawan Orde Baru waktu itu, belasan kali ditahan, bapak saya selalu tetap bilang kepada keluarga besar, ini anak yang membanggakan, karena dia anggapnya meneruskan semangat perjuangan opung saya atau kakek saya itu. Berapa tahun tuh total sampai di level sekarang? Saya memulai itu dari gerakan mahasiswa tahun 80-an. Saya aktivis 80-an, kemudian jadi dosen dan aktivis hak asasi manusia sejak 86. Hanya karena melihat sosok bapak dan opung? Iya, bapak saya ini karena sebagai seorang marhainis, dia selalu membawa saya ke jalan-jalan ke daerah perkebunan. Kota Siantar itu dikelilingi oleh perkebunan. Dan dia tunjukkan bagaimana kehidupan antara buruh level bawah itu dengan orang-orang yang bekerja di level menengah sampai level atas. Bagaimana gap, kesenjangan, kesejahteraan itu antara bos dengan yang di bawah. Dan dia sebagai orang yang juga dulu lama tinggal di perkebunan, di pinggir perkebunan sebetulnya, dia punya banyak relasi yang membuat saya dulu berkenalan dengan buruh perkebunan di daerah Gunung Simbolon, Kabupaten Semalungun dekat Pematang Siantar. Itu membuat satu kesadaran tentang bahwa orang-orang seperti ini memang harus kita bela. Iya.
Ini kan kalau udah bicara soal membela hak asasi manusia kan bukan hal yang mudah, apalagi posisi sekarang banyak kritik, apapun yang dikerjain ada aja yang salah. Ada yang salah. Berarti kan butuh sesuatu yang refresh gitu ya. Oh iya. Denger nih, katanya suka diving. Iya, saya 10 tahun terakhir suka diving. Oh ya? Iya, dulu olahraga kesukaan saya sepak bola. Selain bela diri ya, tapi kemudian setelah usia makin berumur ya. Istri saya khawatir sekali kalau saya tetap main sepak bola. Kemudian saya beralih ke jogging, ya, kemudian diving. Diving bukannya hobi mahal ya Pak? Itu ibu nggak makin deg-degan juga? Oh, dia penggemar. Oh, dia penggemar. Saya, istri dan 2 anak saya, kami berempat penggemar diving dan sering juga pergi berempat. Nah, dia tidak mahal kalau kita punya jaringan dengan divers yang lain atau kelompok-kelompok diving yang lain. Jadi misalnya saya yang lalu pergi ke Gorontalo, kita kontak teman kita di sana. Itu harganya lebih murah itu dibandingkan kalau orang biasa gitu. Nanti kita pergi ke mana lagi, kita kontak lagi. Saya 3 bulan lalu ke Serui. Nah, saya kontak orang di Serui. Nah, saya ditemenin sama mereka. Bahkan ada petugas kepolisian yang juga hobi diving, dia kasih alat sehingga pinjemin alat gitu, jadi lebih murah. Nah, kalau enggak memang relatif mahal. Faktor orang baik ya, jadi kan harus banyak teman. Harus banyak teman. Kan kalau misalnya diving itu kan selain hobi mahal, hobi nagih, itu kan sering pindah-pindah ya. Indonesia masih termasuk yang oke atau memang? Saya kira Indonesia terbaik di dunia. Saya pernah coba di beberapa tempat, Malaysia sudah, dengan Thailand jauh ketinggalan. Jauh dibandingkan Indonesia, terutama Indonesia bagian timur ya. Tolak ukurnya kejernihannya atau diversity, keberagaman dari makhluk yang dibawa itu. Kemudian juga ya keindahannya luar biasa, dan masing-masing tempat punya keunikan tersendiri. Misalnya Gorontalo punya keunikan sendiri, kemudian Labuan Bajo keunikan sendiri. Nanti kalau kita ke Papua lain lagi misalnya. Tiap-tiap tempat tuh beda gitu. Sumatera Barat lain lagi. Luar biasa. Saya di situ juga merasakan ada satu wah ternyata negeriku ini luar biasa kaya dan indahnya gitu. Sehingga ya semakin mencintai Indonesia karena di bawah itu ternyata kita punya kekayaan alam yang luar biasa dan keindahan yang luar biasa juga. Pak Taufan, kalau misalnya sekarang ini kan udah jadi Kompolnas, terus udah diving, semuanya udah jalanin, ada nggak mimpi atau cita-cita yang belum terwujud? Dalam jangka pendek, saya ingin tetap meneruskan langkah perdamaian yang sedang kami lakukan untuk Papua. Ya. Dan saya sudah sampaikan juga kepada pemerintah dan juga teman-teman di Papua, kalau dimungkinkan dan masih dibutuhkan, saya setelah tidak lagi jadi Ketua Komnas, saya bersedia jadi advisor kah atau jadi apakah ya dalam rangka meneruskan langkah-langkah perdamaian yang sedang kami lakukan itu jangka pendek. Yang lainnya tentu saja saya tetap ikut di PBB lagi nih saya menginginkan seluruh institusi negara itu menjadikan hak asasi manusia sebagai koridor mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan masing-masing. Semua kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, termasuk juga institusi penegak hukum. Amin. Pak Taufan, terima kasih sekali untuk waktunya. Ini saya yakin banget insight-nya ini nggak cuma berguna buat Anggi yang nanya, tapi juga pasti untuk pemirsa. Mudah-mudahan Pak Taufan tetap sehat dan integritasnya ini bisa jadi teladan buat anak-anak, buat keluarga, dan buat kita anak-anak muda, juga untuk pemirsa Indonesia. Makasih Pak Taufan. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian pembicaraan kami dengan Bapak Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM. Terima kasih telah menyaksikan One on One. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.